Kalian pasti familiar dengan Met Gala, acara amal dan penggalangan dana yang juga menjadi ajang pertunjukan mahakarya fashion yang dinanti-nantikan masyarakat dunia setiap tahun. Semua artis top dunia berlomba-lomba untuk bisa tampil di sini. Tapi, tahukah kalian tokoh utama di balik acara fashion tahunan tersukses sepanjang masa ini? Anna Wintour adalah seorang ikon di dunia fashion dengan ciri khas rambut bobnya yang lahir pada 3 November 1949 di London, Inggris. Ayahnya yang bernama Charles Wintour merupakan seorang editor koran lokal Evening Standard, sedangkan ibunya bernama Eleanor Trego Baker yang merupakan seorang aktivis sosial. Dia mengembangkan niat di dunia mode dengan rutin menonton presenter Katie McGowan di Ready Steady Go. Di usia 15 tahun, Anna sudah mulai berpacaran dengan pria yang jauh lebih tua. Ia pernah berpacaran singkat dengan Piers Paul Reed, seorang novelis yang saat itu berusia 24 tahun. Ia juga pernah berpacaran dengan jurnalis gosip Nigel Dempster. Pada tahun 1966, Anna memutuskan untuk keluar dari sekolahnya di North London Collegiate dan pada tahun 1970, ia menjadi asisten editor mode di majalah Harper's and Quinn di London. Pada tahun 1976, ia pindah ke New York dan mengambil alih jabatan editor mode junior di majalah Harper's Bazaar. Namun, ia hanya bertahan selama 9 bulan di sana dan dipecat oleh editor Tony Mazzola. Wintour akhirnya meninggalkan Harper's and Quinn lalu bekerja di majalah dewasa Viva yang didirikan oleh Katie Keaton, istri dari penerbit majalah dewasa Penthouse yang bernama Bob Guccione. Di sana, Wintour menjadi editor mode utama dan mengasah seluruh kemampuannya lebih lagi. Tapi di akhir tahun 1978, Guccione menutup majalah Viva karena tidak menghasilkan keuntungan, sehingga Anna terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Ia memilih untuk beristirahat dari bekerja selama 2 tahun, hingga pada tahun 1980, ia kembali bekerja di majalah baru bernama Savvy sebagai editor mode menggantikan posisi Elsa Klein sebelumnya. Setelah bekerja sebentar di Savvy, Anna kemudian bekerja sebagai editor mode di New York Magazine pada tahun 1981. Disinilah ia mulai menarik perhatian dunia dengan hasil pemotretannya. Anna kemudian dekat dengan David Shafer, seorang psikiater asal Afrika Selatan dan menikah dengannya di tahun 1984. 2 tahun kemudian, Anna kembali ke London sebagai kepala editor majalah British Vogue yang dimiliki oleh Condé Nast, sebuah perusahaan media massa yang memiliki Vogue dan berpusat di New York. Selama bekerja di sana, ia mendapatkan julukan Nuclear Wintour karena kritikan tajam serta sikap tegasnya dengan mengganti banyak staf dan mengontrol ketat majalah ini. Di tahun 1987, ia kembali melakukan perombakan besar-besaran setelah pindah ke majalah lain yang masih di bawah naungan Condé Nast, yaitu House and Garden di New York. Anna memasukkan banyak mode ke dalam pemotretan yang kemudian dikenal sebagai House and Garment. Namun, ia mengubah judul majalah tersebut menjadi HG, dan perubahan ini malah membuat pelanggan kebingungan karena mengira HG adalah majalah baru, sehingga kebanyakan dari mereka berhenti berlangganan. Anna juga membatalkan pemotretan senilai $2 juta saat itu atau setara dengan 90 miliar rupiah saat ini. Masa jabatan Anna di HG pun tidak berlangsung lama. 10 bulan di tahun 1988, Anna diangkat sebagai pemimpin redaksi Vogue di New York. Langkah ini diambil oleh Condé Nast karena merasa majalah mode andalan mereka mengalami krisis. Vogue yang telah menjadi garda terdepan dunia mode sejak awal 1990-an ini tiba-tiba kehilangan pangsa pasar karena kehadiran majalah Elle yang telah mencuri perhatian masyarakat hanya dalam 3 tahun. Karena khawatir Vogue semakin jatuh, Anna ditempatkan di puncak tim editorial dengan kebebasan penuh, ditambah dengan dukungan finansial untuk memperbaiki majalah tersebut. Anna mulai mencoba menampilkan model yang belum terlalu dikenal sebelumnya, lalu memix and match pakaian murah dengan pakaian mahal di majalah Vogue. Contohnya adalah edisi November 1988 yang berkolaborasi dengan fotografer Peter Lindbergh dan model Michaela Bersiu. Michaela menggunakan jeans seharga $50, namun dengan jaket permata seharga $10.000 atau setara dengan 2 juta dan 435 juta rupiah saat ini. Dan mulai tahun 1988, Anna juga membuat gebrakan baru dengan mulai menampilkan selebriti sebagai cover sampul majalahnya untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu yang menjadi cover majalah Vogue edisi Januari tahun 1998 adalah girl band Spice Girls. Di tahun 1995, Anna mengambil alih sebagai ketua penyelenggara acara Met Gala, menggantikan Diana Vreeland yang menjabat sebelumnya. Met Gala adalah acara amal tahunan yang diselenggarakan oleh Museum Seni Metropolitan di New York yang menampilkan fashion, seni, dan budaya serta beberapa orang terkenal di dunia. Sejak saat itu, Anna berperan dalam mengatur tempat, tema, dan rangkaian acara, juga mengatur tamu-tamu yang hadir dalam Met Gala. Di tahun 2003, mantan asisten Anna yang bernama Lauren Weisberger merilis novel The Devil Wears Prada hingga diangkat menjadi film. Fakta uniknya, Anna dirumorkan menjadi inspirasi dari kisah novel dan salah satu karakter utamanya yaitu Miranda Priestly. Walaupun rumor ini belum terkonfirmasi, Anna Wintour ternyata hadir dalam premier film The Devil Wears Prada mengenakan gaun Prada.
Walaupun dijuluki Nuclear Winter karena dikenal sebagai bos yang ditakuti dan terlalu menuntut, Anne mempunyai banyak sekali prestasi di bidang fashion. Salah satunya adalah dianugerahi Order of the British Empire atau OBE oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2008 atas jasanya dalam industri fashion. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam promosi industri fashion Britania Raya secara global. Selain itu, Anne juga mendapatkan penghargaan perempuan paling berpengaruh di dunia yang diberikan oleh majalah Forbes di tahun 2014. Namun, semua prestasinya ini dibarengi dengan kemunculan kontroversi yang menyeret nama Anna Wintour. Di tahun 2020, ia mendapatkan masalah tentang rasisme yang terjadi di internal Vogue. Hal ini bermula saat majalah New York Times menuding Anne mendukung lingkungan kerja yang rasis. Ia juga dituduh mendukung standar kecantikan kurus, kaya, dan berkulit putih untuk model halaman majalahnya. Mantan karyawannya yang lain juga menudingnya mengabaikan masalah perampasan budaya. Karena kontroversinya ini, Anne meminta maaf melalui email dan mengatakan akan bertanggung jawab secara penuh serta berusaha memperbaiki internal Vogue. Di tahun 2021, Vogue kembali mendapatkan reaksi negatif karena sampul majalahnya yang menampilkan wakil presiden Amerika Serikat terpilih Kamala Harris karena penampilannya yang dianggap tidak sesuai untuk dijadikan sampul majalah bersejarah. Di mana Harris adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Anne pun memberikan klarifikasi terhadap masalah ini dan mengatakan jika pemilihan pakaian untuk sampul majalah itu dipilih oleh Kamala sendiri. Dan Anne juga menganggap bahwa tampilan casual Kamala cocok dengan kondisi negara yang terjerat pandemi saat itu. Kontroversi Anna Wintour pun tidak sampai di situ. Di tahun 2023, ia terlibat perseteruan dengan Billy Porter, seorang aktor dan penyanyi Amerika yang openly gay karena menikahi pria lainnya bernama Adam Smith. Masalah ini bermula saat Porter mengkritik Harry Styles yang memakai gaun Gucci di sampul Vogue edisi Desember 2020. Ia merasa Anne seharusnya lebih mendukung suara-suara yang sering tidak terdengar dalam dunia fashion, contohnya dari komunitas LGBT. Porter mengatakan bahwa ia pernah berbicara dengan Anne beberapa bulan sebelum sampul tersebut dirilis. Ia mengungkapkan keinginan untuk mengingatkan Anne agar menggunakan kekuasaannya di Vogue untuk mendukung pemimpin-pemimpin gerakan fashion non-gender. Namun, 6 bulan kemudian, Harry Styles muncul sebagai model pria pertama di sampul Vogue. Porter ingin menyoroti bahwa keputusan itu didasari karena Harry adalah pria putih dan straight, sehingga cocok dengan kriteria yang ada. Di tahun yang sama, Drake dan 21 Savage juga menyinggung Anna Wintour selama tur It's All a Blur. Saat konser di Madison Square Garden, New York, muncul gambar Wintour dengan mulut berdarah dan gigi emas di layar besar, diiringi lagu Jimmy Cook yang memiliki lirik Don't tell me that you model if you ain't been in Vogue. I even know, bitch, don't tell me that you model if you ain't been in Vogue. Hubungan Drake dan Wintour dirumorkan muncul setelah Drake pernah digugat oleh Condé Nast pada November 2022 karena menggunakan sampul palsu Vogue untuk mempromosikan album Her Loss. Walau banyak kontroversi, Anna Wintour tercatat mempunyai kekayaan bersih sebanyak $50 juta di tahun 2022 atau setara dengan 820 miliar rupiah. Sebagai editor majalah Vogue, gaji Anna diperkirakan sekitar 2-4 juta dolar atau 33 miliar sampai 65 miliar rupiah. Ia juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti Mercedes S-Class dengan sopir pribadi, menghadiri pekan mode internasional, menginap di hotel mewah seperti Ritz Paris, dan pakaian couture yang harganya selangit. Sampai sekarang, Anna masih menjabat sebagai chief editor di Vogue selama 30 tahun. Anna telah menunjukkan bahwa mode lebih dari sekedar pakaian. Mode bisa menjadi bentuk ekspresi diri dan seni yang terus berkembang. Itulah cara Anna Wintour menjadi tokoh terkenal dalam sejarah fashion. Sangat mengagumkan, bukan? Kalau tokoh fashion favorit kalian siapa nih? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa!